Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 25 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Engkau memampukan setiap kali kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, dan Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sedia untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 24 sebagai bahan perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berhadapan dengan situasi yang memaksa kita harus berpikir keras tentang apa yang paling penting di dalam hidup ini? Ataukah kita memiliki waktu yang dengan sengaja diluangkan untuk berpikir sejenak mengenai apa yang paling berharga bagi kita? Salah seorang tamu dalam perjamuan makan telah menyimak ajaran Yesus. Kemudian ia merespon, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Yesus pun memberikan perumpamaan bahwa betapa sulitnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebuah jamuan besar sudah disiapkan dan undangan banyak diberikan pada siapapun. Respon para undangan terhadap jamuan besar itu beraneka ragam. Ada yang merespon dengan mengatakan sibuk dengan pekerjaan dan usahanya. Ada juga yang merespon sibuk dengan kenikmatan relasi duniawi. Tidak sedikit juga yang disibukkan dengan kesusahan hidup. Ya, dalam ayat 21 sampai 22. Undangan sukarela telah diberikan namun diabaikan.
Undangan dengan paksaan untuk datang dalam kebahagiaan itu pun telah dikumandangkan, namun tetap tidak dihiraukan. Perumpamaan ini hendak mengajarkan sesuatu yang penting. Yesus mengingatkan bahwa hal terpenting dalam hidup adalah relasi dengannya, sekarang dan dalam kekekalan. Jangan sampai kesibukan pekerjaan atau bisnis menghalangi relasi kita dengannya. Kesibukan dalam rumah tangga bukan berarti menyita waktu kita untuk datang kepadanya. Bahkan kesusahan hidup jangan menjadi alasan untuk kita menyalahkan diri atau menyalahkan Tuhan. Tak ada ruang bagi kita untuk melupakan Tuhan, karena kita tercipta untuk berelasi kekal dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang telah menyita perhatian kita dari relasi kita dengan Tuhan selama ini? Undangan untuk masuk dalam persekutuan indah telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mendengar suaranya? Ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan yang indah dengannya, menjalin hubungan yang intim dengannya, terimalah itu sebagai yang terindah dalam hidup kita. Terimalah undangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang memberikan hidup kita semangat, karena sumber kehidupan adalah Tuhan, dan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu mengundang kita setiap saat untuk bersekutu dengannya. Dan alamilah persekutuan yang indah itu yang memberikan semangat, sehingga kita dapat menghadapi segala tantangan dalam hidup ini dengan kemenangan. Jangan sampai Tuhan memanggil kita, mengundang kita justru lewat kegagalan kita, lewat kegelapan, lewat penyesalan diri, sehingga kita lebih dekat kepadanya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, ketika Tuhan mengundang untuk kita bersekutu dengannya, terimalah itu sebagai anugerah yang besar dalam kita menjalani kehidupan. Tuhan sudah menjamin keselamatan dengan kita. Tuhan juga menjamin penyertaan dengan kita. Yang Dia mau adalah ketika kita menggunakan waktu yang ada di dalam kehidupan kita, yang dipercayakan Tuhan atas kita, kita mau senantiasa berelasi dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus memimpin hidup kita dan kita boleh tetap berelasi dengannya. Dan percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, berelasi dengan Tuhan mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Betapapun banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi bersama dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami mau senantiasa hidup kami menjaga relasi intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengundang untuk kami datang padamu, dengan sukacita dan antusias kami mau menghampiri tahta-Mu. Dan melalui itu semua kami boleh merasakan kedekatan kami dengan Tuhan yang membawa kami semangat untuk menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.